من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah alladzi la nabiyya ba'dah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu an, sesungguhnya dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap mukmin setiap hari memiliki buku catatan amal baru. Apabila akhir hari ditutup, sedang di hari itu tidak ada istighfar, maka buku catatan itu berwarna hitam gelap. Apabila ditutup dengan istighfar, maka berwarna cerah dan bercahaya. Al-Faqih berkata, tak seorang pun di dunia kecuali dia disertai oleh dua malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawasinya siang dan malam dan mencatat amal perbuatannya baik maupun jelek, secara serius maupun tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Infitor ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa inna 'alaikum lahafizin. Padahal sesungguhnya bagi kami ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Catatan amal seseorang itu pasti diangkat setiap hari dan setiap malam. Jika genap 1 tahun, lembaran catatan itu dijilid menjadi 1. Tetapi pada malam nisfu Sya'ban, perkataan dan perbuatan orang tersebut yang tidak berguna dibuang, sehingga buku catatan amal itu telah terrevisi. Kemudian buku catatan amal semasa 1 tahun itu disimpan di dalam satu sijil map. Apabila ajal orang itu datang dan dia dalam keadaan nazak, maka semua sijil atau map-map itu dikumpulkan menjadi satu. Dan apabila ruhnya sudah keluar, maka map-map tersebut disegel menjadi satu dan dikalungkan pada lehernya dan disertakan dalam kuburnya. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 13. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Quran surat ke-17 Al-Isra ayat 13. Maksud ayat tersebut di atas, kami mengkalungkan buku catatan amal orang tersebut di lehernya. Sebab leher adalah tempat kalung dan juga merupakan tempat perhiasan atau barang indah dan barang buruk. Buku catatan amal tersebut besok di hari kiamat akan dibeberkan kepadanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 13.
wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang jumlahnya terbuka, yang dijumpainya terbuka. Kemudian dia diperintahkan untuk membacanya sendiri sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 14. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua makhluk di area kiamat dan dia hendak memeriksa amal-amal mereka, buku-buku catatan amal mereka berterbaran bagaikan embun. Lalu ada seruan dari Allah Subhanahu wa taala, "Hai bulan, ambillah buku catatanmu dengan tangan kananmu. Hai bulan, ambillah buku catatanmu dengan tangan kirimu. Hai bulan, ambillah buku catatan amalmu dari arah belakangmu." Setiap orang tidak dapat mengambil buku catatan amalnya selain atas dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang bertakwa akan menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura. Quran surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 9. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Orang-orang yang durhaka akan menerima buku catatan amalnya dengan tangan kiri mereka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man utiya kitabahu bishimali wa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitab ini. Quran surat Al-Haqqah ayat 25. Orang-orang kafir akan menerima atau mengambil buku catatan amalnya dari arah belakang, yaitu dari arah belakang punggungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka. Quran surat Al-Insyiqaq ayat 10 sampai 12. Para pemirsa yang kami hormati, yang kami muliakan, mungkin hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua selamat di dunia wal akhirah. Kurang dan lebihnya kami mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.